Hey Addison, which part did you? Halo semuanya, selamat datang di channel Lucu Cinema. Di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Character. Film ini menceritakan tentang petualangan sekelompok remaja di planet bulan. Dan ini alur ceritanya. Let's go. Berlatarkan pada tahun 2257, di sebuah planet yang berhadapan dengan bumi, tepatnya di dalam pertambangan lunar. Diperlihatkan para pekerja yang akan pulang karena ada sebuah peringatan akan terjadinya hujan meteor. Di sisi lain kita diperkenalkan seseorang bernama Caleb yang sedang dipanggil oleh atasannya bernama Maria. Dikarenakan ada sesuatu hal yang harus disampaikan, di sini Bu Maria berkata bahwa Caleb harus melanjutkan kontrak mendiang ayahnya untuk pergi ke Omega. Diketahui Omega adalah sebuah planet baru yang mirip dengan bumi. Caleb yang tidak ingin berpisah dengan teman-temannya kemudian menolak tawaran tersebut karena perjalanan menuju ke Omega memakan waktu 75 tahun lamanya. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan beberapa teman Caleb yang bernama Dylan, Marcus, dan juga Borney. Teman-teman Caleb yang melihat Caleb sebelumnya berada di ruang Maria, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Caleb yang tidak ingin meninggalkan teman-temannya, kemudian menjawab bahwa dia menolak perintah Maria untuk pergi ke Omega. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Caleb mengingat sebuah tempat yang ditunjukkan oleh mendiang ayahnya dahulu, dan langsung mengajak mereka untuk pergi ke tempat tersebut. Born here, raised here, even though the stars go. He's leaving in 3 days. Mendengar ajakan tersebut, semua teman Caleb langsung menyetujui hal itu dan bersiap pergi ke lokasi yang dimaksud oleh Caleb. Akan tetapi, ketika mereka semua sedang asik berkemas, Caleb tiba-tiba dihampiri oleh petugas yang mengantarkan sebuah abu kremasi milik mendiang ayahnya. Caleb Channing? Yeah, but they won't notice before tonight. Sorry for your loss. Di saat mereka semua sedang makan siang, Caleb yang belum mempunyai kode akses untuk keluar dari sana, kemudian menyuruh salah satu rekannya yaitu Dylan untuk mengajak Edison bergabung dengan tim mereka. Dikarenakan Edison mempunyai salah satu yang mereka butuhkan, tak butuh waktu lama, Edison yang mendengar ajakan Dylan tersebut tanpa basa-basi langsung menyetujui hal itu. Hey, wait. Hold on. Can I help you? Dirasa mereka semua sudah siap, Caleb dan temannya pun mencuri sebuah mobil untuk pergi dari tempat itu. Terlihat Dylan dan semua temannya yang sangat senang dikarenakan dengan bantuan seorang Edison, mereka semua dapat dengan mudah keluar dari pertambangan lunar. So you guys can drive off without me? Di dalam perjalanan, mereka tidak sengaja melihat banyak proyek yang gagal karena telah ditinggalkan oleh penduduk sekitar. Akan tetapi, Dylan yang tidak tahu arah jalan menuju kawah langsung diberi sebuah peta oleh Caleb. Dikarenakan Marcus mempunyai sebuah penyakit jantung, Marcus harus minum obat setiap waktu agar penyakitnya tidak kambuh. Now there's all this stuff out here that never got finished. Back a long time ago when they first came out from Earth. Beberapa jam telah berlalu, Marcus yang tahu bahwa Edison sebelumnya tinggal di bumi, kemudian menanyakan seberapa indah langit di sana. Mendengar pertanyaan dari Marcus, Edison hanya menjawab dengan sebuah senyuman, dan mengatakan bahwa langit di bumi lebih indah dari apapun. In the daytime. Is it really blue? Setelah berjalan cukup lama, Caleb yang gabut mengajak teman-temannya untuk berhenti sejenak bermain menikmati keindahan di planet tersebut. Di sisi lain, Edison yang sedang duduk seorang diri terlihat sangat merindukan bumi. Dylan yang sadar akan hal itu mencoba mengajak Edison untuk bermain kembali. Don't be dramatic, okay? All you gotta do is pump the tank. You might have been a tiny... Tengah keseruan, mereka dikagetkan dengan tali pengait Borneo yang putus. Marcus yang melihat hal itu kemudian langsung berinisiatif untuk menolong Borneo. Dylan dan Caleb yang tahu kalau Marcus tidak bisa menolong sendirian, kemudian langsung membantu mereka. No. Grab the pole. Dengan kerjasama yang sangat baik, Borneo bisa dengan mudah diselamatkan. Akan tetapi, Dewi Fortuna belum memihak kepada mereka, di mana tabung oksigen yang mereka gunakan habis dikarenakan untuk membantu Borneo. Caleb yang tahu dulu pernah ada tempat penampungan oksigen di dekat mereka, kemudian menyarankan mereka semua untuk pergi ke tempat itu. Think there's anything left? Mengetahui tempat yang dituju itu daerah terlarang, Borneo yang takut akan hal buruk menimpa mereka mencoba menghentikan Dylan. Akan tetapi, Dylan yang sudah kepalang kagok karena perjalanan tinggal sebentar lagi, kemudian melawan Borneo, dan perkelahian kecil pun tak terhindarkan lagi. Caleb yang tak ingin kedua temannya terluka, tanpa pikir panjang langsung memisahkan mereka berdua, dan melanjutkan perjalanan kembali. Come here! Hey, I said take it back. No, because he messes with your head. Hey, everybody knock it off!
Sesampainya di tempat tujuan, Borre yang masih ketakutan tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah manekin yang berada di hadapan mereka. Addison yang tahu bahwa itu cuma sekedar manekin kemudian menyalakan lampu dan membuat mereka tenang kembali. These things are super creepy, but This isn't an outpost. these space ghosts have nice taste. What the? I just can't wait to get out of these suits. Tak berselang waktu lama, Borre dan Marcus mengingat kalau tujuan mereka ke sana bukan untuk healing, melainkan untuk mencari tabung oksigen. Kemudian, mereka menelusuri beberapa tempat sampai menemukan sebuah gudang yang sangat besar. Alih-alih menemukan oksigen, mereka malah menemukan beberapa tumpukan suplai makanan dan langsung memberitahukan kepada Caleb. That it's called freeze-dried ice cream. Di malam harinya, mereka yang sudah kenyang menikmati semua makanan mewah, kemudian menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Di sini, Addison menceritakan tentang sejarah kehidupan umat manusia di bumi yang telah hancur, sehingga mereka semua harus dipindahkan ke bulan. Just all of this stuff really happened. To people of it. It's just all of this stuff that dates back. Like, yeah, I mean, that's not the only part. The entire thing happened. Di tengah pembicaraan mereka, Borre yang lagi asik bermain-main dengan tombol di hadapannya, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan sebuah hologram yang mempromosikan tempat itu. Caleb yang tahu bahwa itu semua hanya kepalsuan belaka, kemudian mengajak semua temannya untuk menghancurkan tempat tersebut. Mendengar ajakan Caleb, tanpa pikir panjang, semua temannya langsung setuju menghancurkan tempat itu. So why should we? Di keesokan harinya, mereka yang sudah puas menghancurkan tempat itu, kemudian langsung melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kendala, yang membuat Addison terpaksa menekan tombol darurat. Addison yang mengetahui tabung oksigen tinggal sedikit, dan jarak menuju kawah sudah dekat, kemudian mengajak mereka semua melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Good news is that the rescue vehicles can't leave until the dome's lockdown is over. Beberapa menit berjalan, akhirnya mereka sampai ke tujuan yang dimaksud oleh mendiang ayahnya Caleb. Tak mau berlama-lama melihat kawah yang indah, Caleb dan semua temannya kemudian langsung memasuki tempat itu. You ever have this much fun on Earth? Never had it. We're here, man. Yeah. Terlihat sebuah batang pohon besar di hadapan mereka. Addison yang bingung langsung mencari sebuah petunjuk. Alhasil mereka semua menemukan sesuatu yang sangat indah. We're gonna die, Borny. Just give it a second. It's beautiful. Ternyata selama ini tempat yang dimaksud oleh mendiang ayahnya Caleb yaitu sebuah gambaran hologram yang menyerupai keindahan di planet bumi. Akan tetapi di saat semuanya baru saja menikmati keindahan yang mereka semua inginkan, tiba-tiba hologram itu mengalami kerusakan. Di saat mereka semua panik, Caleb tak sengaja melihat logo yang sama seperti gambaran mendiang ayahnya dulu. Caleb yang penasaran kemudian membuka lantai yang ada di hadapannya. Terlihat sebuah tabung abu kremasi mendiang ibunya dahulu berserta foto kedua orang tuanya Caleb. Menyadari maksud ayahnya Caleb, kemudian mengambil sebuah foto yang berada di tempat itu dan menyimpan tabung kremasi mendiang ayahnya di sana. Mengetahui perasaan Caleb, Dylan kemudian menyarankan Caleb untuk pergi saja ke Omega. Akan tetapi, Caleb yang tidak ingin jauh dari mereka menolak saran dari Dylan. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba penyakit Marcus kambuh hingga membuatnya pingsan. Melihat hal itu, mereka semua langsung membantu Marcus untuk keluar dari tempat tersebut. You don't think you're gonna let you ruin that, do you? You've been outside before, right? No. Low gravity could be affecting his blood. Di tengah perjalanan, mereka semua dikagetkan dengan sebuah hujan meteor yang berjatuhan di hadapan mereka, yang membuat mereka semua lari ketakutan. Sayangnya di sini yang berada di belakang terkena meteor yang jatuh tepat di kepalanya. Ketika mereka baru saja tiba di mobil, Caleb menyadari bahwa Addison tertinggal, dan kemudian mengajak Dylan untuk menyusul Addison. Terlihat Addison yang lagi bersembunyi di balik batu. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membantu Addison. Tapi tiba-tiba Dylan terhantam batu meteor yang jatuh tepat di kepalanya, sehingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, Borre yang tidak ingin Marcus mati, kemudian langsung memberinya sebuah obat. Akan tetapi mereka dikagetkan oleh meteor yang jatuh tepat di hadapan mereka. Kembali ke Caleb dan Addison melihat kondisi Dylan yang memprihatinkan, mereka kemudian memberikan pertolongan pertama untuk Dylan dan langsung membawanya ke mobil.
Let's go. Singkat cerita, mereka pun tertidur. Dan di saat Caleb akan menutup mata, tiba-tiba I would have dragged you out here with you when it's gone. This is Rescue Vehicle 2. Do you copy? beberapa waktu kemudian Caleb terbangun dalam kondisi sudah berada di Omega. Dikejutkan dengan kedatangan Maria yang memberitahukan Caleb keberadaannya saat ini. Ternyata yang telah membawa Caleb ke sana adalah Maria, dikarenakan sebelumnya Edison telah mengaktifkan tombol darurat. Caleb diberitahu bahwa dia telah tertidur selama 75 tahun dan telah meninggalkan teman-temannya. Tapi ada sebuah pesan yang diberikan kepada Caleb oleh Maria, yaitu tak lain adalah pesan dari teman-temannya yang memberitahukan keadaan mereka semua di bulan. Hey, buddy. Hi, Caleb. Why do I talk? He said that they let me use the transmitter once a year. Terlihat Caleb yang sangat bahagia sekaligus sedih dikarenakan Caleb tidak bisa bertemu kembali dengan teman-temannya. Akan tetapi ketika Caleb membuka tas, terdapat barang-barang milik semua teman Caleb yang sengaja mereka tinggal untuk Caleb. Forney wears a suit and tie now. Wears from one generation to the next. Scene kemudian beralih, di mana Caleb bertemu dengan keluarga angkatnya yang ternyata adalah keluarga dari temannya yaitu Edison. Melihat adiknya Edison, Caleb seketika senang, kemudian menyerahkan barang milik Edison. Dan kemudian tamat.